Teman-teman, kalau Anda beriman tapi Anda nggak mewujudkan dalam perbuatan, itu di Yakobus bilang itu sama juga bohong. Mati. Ketika Anda membaca, lalu Anda percaya, ya kan, iman Anda terbentuk, maka Anda bisa mempraktekannya dan Anda akan melihat mujizatnya seperti itu. Kita ulang lagi yuk, kita restart lagi iman kita. Ya, jadi kita mengerti setiap perkataan kita supaya kalau diucapkan itu tidak sia-sia. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami pada malam hari ini bisa berkumpul bersama. Sebentar kami juga akan fellowship Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau disenangkan pada malam hari ini karena anak-anak-Mu berkumpul ya Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu akan membagikan firman ya Tuhan. Urapi firman ini sehingga ketika diucapkan menjadi kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Kami akan mengatakan bahwa iman ini harus dibentuk ulang lagi Tuhan. Supaya lebih lagi berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, teman-teman, kita mau bicara tentang begini. Sebentar saya buka dulu. Kita buka dulu yuk Matius 8 ya, ayat 23 sampai 27 ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan tentang angin ribut yang diredakan. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Dari pembacaan firman ini saya pengen mengupas gitu ya, bahwa kalau kita di laut memang itu angin ribut sangat amat menakutkan ya. Kenapa? Karena walaupun bisa berenang, tapi kalau udah kapal tenggelam ya, kita berenang paling bisa berapa lama gitu ya. Ya kan, paling bisa berapa lama gitu bertahan, karena kan zaman dulu nggak ada itu ya, nggak ada ban karet yang buat buat pelampung nggak ada ya. Jadi walaupun bisa berenang sedikit, tapi kalau udah tenggelam, wah imajinasinya tuh luas, ya kan, wah matinya, aduh nggak bisa napas, tenggelam apa segala macam ya. Seperti halnya ketika murid-muridnya melihat angin ribut ini, dia menembus kapal itu ya, dan mereka sadar ini sudah sangat berbahaya, lalu mereka datang kepada Tuhan ya. Nah, ini Pak Franky nih, kita lihat nih, Tuhan tolonglah, dia ngomongnya gitu ya, Tuhan tolonglah. Tapi selanjutnya dia bilang begini, kita binasa. Berarti ajak-ajak Yesus juga binasa. Ya, jadi ini nih yang salah nih menurut saya. Jadi udah minta tolong sama Tuhan, tapi habis itu bilang, wah kita binasa. Ya, jadi ini maksudnya apa ya? Makanya saya nggak heran ketika Yesus bangun, langsung dia berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya kan? Karena dari perkataan murid-muridnya, kita binasa. Udah di-lock begitu, binasa nih. Tapi pertamanya manggil Yesusnya Tuhan ya. Padahal arti Tuhan itu dalam ya Pak Franky ya. Teman-teman, kalau kita berdoa manggil Tuhan, itu artinya dalam loh.
Tuhan itu artinya dalam bahasa Inggris, Lord, pemilik hidup ini, yang berkuasa atas hidup ini. Tapi ya di sini saya mengajak teman-teman, yuk kita ulang lagi yuk, kita restart lagi iman kita. Ya, jadi kita mengerti setiap perkataan kita supaya kalau diucapkan itu tidak sia-sia, Pak. Orang Kristen itu mulutnya harus berkuasa karena dia anak-anak Allah, ya kan? Yesus sendiri bilang kan di Yohanes, anak-anak yang percaya diberinya kuasa. Ya kan? Nah, makanya kita harus mengenal dulu. Nah, sayangnya ini saya harus berbicara lagi mengenai basic ya. Jadi rebuild faith. Dan kita lihat bahwa angin ribut ini kalau kita balik ke zaman sekarang, ini pandemi luar biasa, Pak. Ya kan ya? Semua termasuk saya terpaksa harus pakai masker. Kalau enggak nanti diomelin. Ya kan ya? Ya. Jadi sedih juga sebenarnya ya. Kita pun gereja akhirnya juga saya harus terbiasa khotbah bangkunya kosong, Pak. Saya pertama kali bingung ngelihatnya ini. Ya tapi harus terbiasa seperti itu. Ya, jadi kadang angin ribut sekarang apa? Nah, saudara lihat sekarang. Pandemi begitu melanda kita semua. Saya nggak ngelihat pandeminya yang berbahaya. Setelah pandemi selesai, yang harus kita hadapi lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena ekonominya rontok. Jadi kita mesti start lagi dari bawah seperti itu. Ya, jadi ketakutan demi ketakutan itu akan melanda anak-anak Tuhan. Ya, nah, jadi saya pengen mengingatkan kembali tentang apa arti kata iman. Ya, iman itu menurut Kamus Bahasa Indonesia aja itu sebenarnya artinya sudah sangat bagus itu Pak Franky dan teman-teman sekalian ya. Iman itu adalah suatu keyakinan karena dia hubungannya dengan agama. Ya. Iman itu harus keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayanya itu benar atau nyata. Ya, ini orang dunia ini yang mengatakan, kalau kamu beriman, kamu harus mengakui bahwa sesuatu yang kamu imani itu benar dan nyata. Ya, tapi ini mengenai keyakinan loh Pak. Jadi sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kalau bicara tentang iman itu suatu keyakinan. Keyakinan itu ya kalau diartikan tuh suatu kepercayaan. Saya begitu. Jadi kalau kepercayaan itu apa? Kita bicara sesuatu yang tidak kelihatan. Ya kan? Tapi kalau saya beriman, ya dong semua orang Pak Franky semua nggak ada yang mau tidak beriman ya sama Tuhan Yesus. Enak aja. Ya beriman lah. Betul ya Pak ya. Tapi kata iman itu harus kita dalemin lagi. Kenapa? Karena lingkungan kita, keadaan kita ini memerlukan ya Pak. Supaya kita ini benar-benar punya kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya. Jadi dunia aja bilang harus nyata. Harus mengakui bahwa sesuatu yang tidak ada itu sebenarnya ada. Dan yakin ada. Dan itu diwujudkan dalam perbuatan. Ya. Teman-teman kalau Anda beriman tapi Anda nggak mau wujudkan dalam perbuatan, itu di Yakobus bilang itu sama juga bohong, mati. Itu nggak ada artinya Anda mengucapkan saya percaya Yesus, tapi saat sakit penyakit atau kesusahan dunia ini ekonomi begitu menghimpit, lalu Anda ya matilah saya kayak tadi kan murid-muridnya Yesus kan Tuhan tolong, habis itu ngomong binasa kita. Jadi itu sebenarnya makanya Yesus bilang kamu kurang percaya. Karena kamu udah ngomong Tuhan loh, Tuhan tolong. Tapi mulutnya habis itu Tuhan kita binasa ini. Karena ya kalau Anda mau melihat lingkungan, saya pernah itu ya mengalami badai Pak ya. Tapi untungnya saya di pantai bukan di tengah laut. Jadi saya begitu ngelihat begitu ngerinya memang badai itu hitam saudara. Itu hitam itu jalan nyerbu ke kita gitu ya. Jadi angin itu kalau udah badai itu warnanya hitam. Kayak kita lihat awan kalau hujan itu hitam ya. Jadi kalau badai itu memang benar-benar hitam dan gelap sekali. Seperti itu. Ya, jadi lalu kalau kita lihat firman Tuhan mendefinisikan iman itu kayak gimana? Ya. Ini kadang-kadang saya kalau ingat-ingat kok lucu ya, kita kan ngomongin soal iman, ini dasar sekali ya. Tapi sebenarnya teman-teman ini penting sekali ya. Ya,
Eh, Kalau di Alkitab itu iman itu adalah suatu dasar, ya kan? Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi artinya you mesti mengakui bahwa Allah itu ada. Karena barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi kuncinya tuh kecil sekali bahwa Allah itu ada. Sebenarnya kalau kita benar-benar mengungkapkan bahwa Allah ada, sebenarnya pada saat kita mau berdosa, kita mesti tahu ada Allah loh. Ya, sebenarnya itu sudah menghentikan kita. Dan pada saat kita cemas gitu ya akan sesuatu keadaan, mestinya kita tahu, saya kan ngaku Allah itu ada ya. Kenapa saya cemas? Nah, makanya oleh sebab itu kita harus hentikan kecemasan kita itu. Kenapa? Iman itu dia bisa bertumbuh atau sebaliknya dia bisa menurun ke bawah. Ya kan? Jadi itu tergantung kita. Ya, Anda mau terima keadaan ini dengan kekhawatirannya, maka iman Anda akan jatuh. Kalau Anda diamkan gitu ya, jadi ya sudahlah, seluruh dunia juga udah merasakan, kita pun gak bisa apa-apa, ya kan? Gereja pun Anda juga lihat lah, banyak yang tutup lah. Sudahlah, gak usah fanatik lah, kenyataan aja. Betul ya? Yang emang ya nggak tahu lah, mungkin Tuhan sedang berpaling muka kali sama kita, gitu kan? Ya habislah kalau begitu caranya, betul ya? Umat Tuhan, orang Kristen pun akan mengalami degradasi iman gitu. Semua orang nanti bahayanya begini loh, nanti ateis ini akan merajalela, betul ya? Kenapa? Karena dulu kita kan GBI ya, GBI Intermak, GBI itu terkenal dengan Artalkol ya Pak ya, betul ya? Yang sakit itu disembuhkan, betul ya? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, itu GBI Pak. Ya kan? Memang ada kuasa yang kita lihat. Lalu kenapa dengan sekarang ini seakan-akan kita nggak punya kekuatan sama sekali? Ya kan? Nah, that's why ya ada orang bilang harus ikutin prosedur, makanya kita harus begini. Nah itu, ya kan? It's okay. Prosedur Anda jalanin, tapi kuasanya harus tetap ada dong. Betul ya? Jadi jangan prosedur Anda jalanin, tapi kuasanya kemudian sekarang nggak ada. Ya kan? Jadi ini mesti di restart ulang nih, kalau komputer kita mesti reset Pak. Kita mesti reset komputer ini supaya ada ulang lagi. Supaya apa? Supaya percaya lagi kepada Tuhan. Supaya ada kuasa anak-anak Tuhan itu. Jadi ketika, ya kalau dulu itu, bukan dulu, Alkitab mengatakan, inilah tanda-tanda orang percaya yang menumpangkan tangannya kepada orang sakit dan orang itu sembuh. Betul ya Pak ya? Ya, jadi kalau sekarang kan nggak mungkin. Sakit apa? Sakit COVID. Gak bisa numpangin tangan. Betul ya? Habis numpangin tangan, kita mesti cuci tangan. Itu sesuatu yang lucu betul ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kuasa Tuhan itu nggak terbatas. Sekarang kan udah banyak Zoom. Betul ya Pak ya? Jadi ya kalau Anda melihat ada orang sakit di dalam Zoom aja, Anda angkat tangan, ya kan? Anda doakan, ya Anda harus percaya bahwa itu sembuh. Betul ya? Lalu kalau nggak sembuh juga gimana? Ya itu artinya Tuhan mau dia dipanggil pulang. Ya betul ya Pak? Sebab karunia iman, apalagi kuasa, semuanya tetap harus tunduk dengan kehendak Tuhan. Betul ya? Ya kan? Tapi kalau kehendak Tuhan itu dia mau kita berdoa, fight, ya kan? Ya lakukan. Saudara akan melihat ada keajaiban, betul ya Pak ya? Enggak semuanya kalah. Ya, jadi jangan digeneralisir untuk COVID ini iman orang Kristen tidak berlaku, ya nggak bisa begitu, ya kan? Kalau gitu Tuhan ada pengecualian ya dong, enggak, ya Tuhan nggak ada pengecualiannya. Jadi tetap kita harus ingat ya di firman Tuhan bahwa Alkitab itu berbicara sesuatu yang benar. Alkitab itu bukan bahan bacaan doang. Dia punya kuasa ketika Anda membaca lalu Anda percaya, ya kan? Iman Anda terbentuk, maka Anda bisa mempraktekannya dan Anda akan melihat mujizatnya seperti itu loh Pak. Jadi Alkitab bukan omong kosong ya. Tapi Alkitab juga bukan mantra Pak, ya kan? Oh ini maka Mazmur 91 mesti dibaca terus supaya kita sehat gitu, nggak bisa begitu, ya kan? Kita harus mengertinya kenapa bisa begitu, ya.
Nah, jadi contoh-contoh di Alkitab itu banyak ya. Kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 4 ya, itu dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Ya. Nah, ini saya ambil satu cuplikan aja karena waktunya ya. Sebenarnya saya mau bicara tentang banyak Abraham apa segala macam. Kain aja lah. Dulu saya suka bercandaan, Tuhan itu gak suka sayur Pak. That's why anaknya saya gak suka sayur. Karena waktu dipersembahkan sayur Tuhan gak mau, dia milih daging. Jadi maksudnya Tuhan karnivora, ya gak gitu lah ya. Jadi kesimpulannya kenapa Tuhan pilih persembahan Habel daripada Kain, ya kan? Karena Habel itu percaya kepada Tuhan itu menyeluruh. That's why persembahannya, karena Allah itu pencipta langit dan bumi. Kalau kita keluar ngelihat bintang-bintang itu semua ciptaannya dia. Kenapa itu gak ada yang tubrukan dengan bumi? Karena ada yang mengatur, kuasanya begitu besar. Habel tahu Pak, di Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya dia mempersembahkannya yang terbaik. Yang pertama dari hasilnya. Itu ini menjadi patokan persembahan sulung Mbak semestinya. Yang pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Itu karena Habel punya iman. Kalau kita lihat Kain, sebagian dari hasilnya. Jadi beda. Kamu mau kasih, ginilah, Anda mau kasih Presiden Jokowi apa? Betul ya Pak? Saya mau kasih ini, aku aja deh 1 gelas. Kamu gak nganggap presiden tuh kalau begitu. Betul ya? Masa ngasih presiden aqua? Kamu kan punya yang banyak di dunia ini. Kenapa kamu gak kasih yang terbaik dalam dunia ini? Itu baru presiden. Gitu ya Pak ya? Jadi Kain gak beriman waktu dia memberikan persembahannya. That's why dia tidak diterima sama Tuhan. Karena imannya itu. Kenapa Kain tidak diterima persembahannya? Karena Kain tidak beriman. Kain hanya agamawi. Itu kelihatan sekali dari persembahannya. Makanya iman itu harus ada perbuatan. Kenapa Kain dan Habel ini harus benar-benar kita perhatikan? Karena Habel itu menunjukkan kepada kita bahwa dia beriman. Oleh sebab itu Tuhan berkenan. Kain tidak beriman kepada Tuhan. Dari persembahannya aja kita udah lihat. Disisihkan sebagian buat Tuhan. Ya, bukan yang terbaik berarti. Ya kan? Lalu kita lihat lagi. Waktu Tuhan mendatangin Kain, ya kan? Apakah Kain menghormati Tuhan? Apakah Kain menghormati Tuhan waktu Tuhan datang? Kan dia beribadah, mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan yang datang, harusnya perilakunya lain dong. Berhadapan dengan presiden, ya tahu? Langsung Pak, kalau saya ada Jokowi langsung ambil ini mau foto. Ya kan? Ada Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, kita akan panik dong. Wow, tapi Kain, Tuhan bilang kenapa mukamu murung? Ya kan? Ya kan? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya kan? Artinya Tuhan sudah memperingatkan dia, tetapi dia enggak menganggap sepi Tuhan itu. Artinya apa? Ya intinya Kain tidak percaya sama Tuhan. That's why. Makanya kita orang Kristen jangan seperti Kain. Loh, Kain memberi sebagian loh. Sama kita juga perpuluhan juga kan. Iya kan? Tapi apa? Dia enggak menganggap bahwa Allah itu nyata bagi diri dia. Kenapa ketika Tuhan berbicara kepada dia, enggak dianggap Tuhannya. Beda. Habel beriman. Itu sebabnya persembahannya juga lain. Nah disinilah maksudnya saya tutup dengan gini ya, karena waktunya udah habis ya. Saya ngelihat Pak Franky, ngelihat Cum. Ya, ini saya tutup aja sama begini. Jadi teman-teman, Anda harus lihat, renungkan lagi soal Kain dan Habel ini. Ya, karena Kain ini Anda dalam posisi yang mana? Condong ke Kain apa condong ke Habel? Semua juga maunya condong ke Habel, betul? Gak ada orang bilang, lu Kain gitu kan, langsung gak mau kita dibilang Kain.
tapi jujur sama diri sendiri. Sebenarnya saya melakukan yang mana? Yang Kain atau yang Habel? Ya, jadi saya mengajak teman-teman untuk merenungkan ini supaya iman kita itu tidak dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Demikian sharing firman hari ini. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan, kami dapat sesuatu yang baru, bahwa kami harus punya iman seperti Habel Tuhan. Kami harus mengakui sungguh-sungguh Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan Engkau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ini semuanya Engkau perhatikan. Kami duduk, kami berdiri, Engkau tahu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jauhkanlah kami dari perilaku Kain. Ada kata di antara kami punya perilaku seperti Kain, Tuhan tolong tegur hari ini. Supaya mereka mengerti posisi iman mereka saat ini. Sedang di bawah atau sedang menuju ke atas. Kepada kesempurnaan seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.